investasi ke Nusantara. Lebih luas izin bertambah. Indonesia belum merdeka. Indonesia masih terjajah. Itulah sepenggal kalimat yang dilontarkan Salamuddin Daeng dalam pemberian materi diskusi dalam rangkaian acara Munas BEM seluruh Indonesia. Indonesia memang negara merdeka dan berdaulat, tetapi kolonialisme, neoliberalisme masih mencengkram erat perekonomian Indonesia. Penguasaan atas tanah, migas, dan sumber-sumber mineral lainnya ternyata dikuasai oleh asing. Pengaruh asing sudah begitu kuat dan sistematis mencengkram perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakan dan undang-undang sudah dipengaruhi kartel-kartel liberalis untuk mengamankan posisinya di Indonesia. Kemandirian kita itu telah hilang dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi kita itu dikuasai, dikelola, dikendalikan, dan dikontrol oleh pihak asing. Maka keadaan ini justru bertransformasi dari penguasaan negara yang sebelumnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 menjadi kekuasaan swasta yang berkolaborasi dengan elit-elit politik daerah yang menggunakan tangan-tangan para sindikat, mafia, dan kartel untuk mengatur ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat sekarang, itu kolaborasi daripada oknum-oknum penguasa pada setiap level dengan mafia, kartel, dan para sindikat untuk mengatur pangan, untuk mengatur izin konsesi sumber daya alam, untuk mengatur perdagangan energi, dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah praktek korupsi di mana-mana. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tumbuh signifikan di tengah ambruknya perekonomian dunia. Tetapi sebagian data-data terindikasi dimanipulasi oleh pemegang kebijakan guna memperlihatkan keberhasilan pembangunan ekonomi, seperti definisi kemiskinan dan definisi pengangguran yang dipoles sedemikian rupa sehingga jumlah kemiskinan terlihat turun dan pengangguran semakin berkurang. Jika hanya ingin menumbuhkan ekonomi dalam angka, kartel-kartel ekonomi asing merupakan jalan pintas. Akan tetapi, kedaulatan negara akan tunduk kepada para kapitalis. Rakyat akan tergusur dari tanah kelahirannya. Rakyat akan kehilangan mata pencahariannya. Dan akhirnya rakyat Indonesia akan menjadi budak di negerinya sendiri. Kapan kemandirian ekonomi Indonesia akan terwujud?